Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI yang diampu oleh Dr. Indah Aminatus Suriyah MPD. Kali ini saya dan beberapa teman saya ingin mempresentasikan dengan judul Analisis Media Pembelajaran Hardware and Software pada Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Yang mana di sini saya ada saya sendiri, Bahar Ali Subhan Mas'ad, kedua ada Husnul Khotimah, ketiga ada Afifatun Nur Afifah, yang keempat ada Muhammad Hasan Iko, yang kelima ada Lintang Dewi. Ya. Di dalam materi ini kami ingin menjabarkan beberapa sub-sub tema. Yang pertama adalah 1. Media pembelajaran hardware dan software pada kurikulum pembelajaran PAI yang akan dibawakan oleh Bu Husnul Khotimah. Yang kedua adalah contoh pemanfaatan hardware dan software dalam pembelajaran berbasis ICT atau multimedia pembelajaran PAI yang akan dibawakan oleh Afifatun Nur Arifah. Selanjutnya ada Pak Muhammad Hasan Iko dengan inovasi pembelajaran PAI, dan ada Lintang Dewi dengan kesimpulan dan penutup. Untuk sebelumnya, untuk masuk ke dalam materi, perlu diketahui bahwasanya pada era digitalisasi ini semakin maju, menuntut berbagai kalangan untuk melakukan berbagai inovasi, terutama seorang pendidik atau guru. Kemajuan teknologi haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin, terlebih lagi pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, dalam proses penyampaian materi kepada murid itu tidak stagnan atau kaku. Jadi murid itu bisa menikmati, bisa menghayati, dan apa yang disampaikan oleh guru kepada si murid itu lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan sebagainya. Nah, maka dari itu harus segera dilakukan, harus ada perubahan yang terutama dalam metode pembelajaran tersebut. Contoh, internet sebagai media pembelajaran dapat menjadi alternatif metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini bisa dicontohkan dalam pembelajaran bentuk e-learning atau aplikasi-aplikasi yang mendukung, yang memudahkan menyampaikan atau penyampaian materi pembelajaran tersebut, sehingga dalam proses pembelajaran akan terasa lebih menarik dan tidak akan membosankan. Selanjutnya, media pembelajaran hardware and software pada kurikulum pembelajaran PAI akan diterangkan oleh teman saya, Bu Husnul Khotimah. Sekali lagi, apabila ada kekurangan dalam suara ataupun video, kami dari pihak pemateri, pemateri dan teman-teman minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu media pembelajaran hardware and software pada kurikulum pembelajaran PAI di sekolah. Menurut Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat, yang diorganisasikan agar dapat menerima dan menyimpan masukan data, serta memprosesnya secara otomatis, dan hasil pengolahannya menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang media hardware. Hardware merupakan komponen perangkat keras yang ada pada suatu perangkat komputer yang berfungsi sebagai media pengolahan data yang diinput oleh operator yang kemudian diproses menjadi data output yang berupa informasi. Nah, jenis-jenis hardware atau perangkat keras itu ada 4. Yang pertama yaitu perangkat masukan data atau input device, yaitu merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima atau input yang berupa data
atau perintah yang kemudian diolah dalam komputer, baik berupa sinyal input atau maintenance input. Yang kedua yaitu perangkat pemrosesan data atau processing device. Perangkat pemrosesan data pada komputer yang biasa kita sebut dengan CPU, merupakan komponen yang paling penting dalam masa perkembangan komputer. Karena sebuah CPU yang dibangun sebagai satu komponen terintegrasi dikenal dengan mikroprosesor. Nah, sejak awal pertengahan tahun 1970-an, secara bertahap, mikroprosesor lama tergantikan oleh rancangan mikroprosesor yang lebih kompleks dan berkemampuan hitung yang lebih tinggi. Nah, CPU ini merupakan otak dari komputer, yaitu yang mengatur dan memproses seluruh kerja komputer, serta bertugas melaksanakan dan mengawal keseluruhan operasi komputer. Yang ketiga yaitu perangkat data atau storage device. Ini adalah media yang digunakan untuk menyimpan informasi, baik melalui magnetisasi medium tertentu maupun sinar laser. Nah, perangkat ini mutlak diperlukan dalam suatu sistem komputer. Yang terakhir yaitu perangkat keluaran data atau output device. Perangkat ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Yang kedua, selain hardware yaitu media software. Software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk data yang telah diformat dan disimpan dalam media penyimpanan yang berbentuk digital. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan manfaat dari software. Yang pertama, yaitu menyiapkan aplikasi program komputer agar kerja seluruh perangkat komputer terkontrol. Yang kedua, mengidentifikasi program. Dan yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Adapun pengelompokan perangkat lunak atau software itu ada dua. Yang pertama yaitu perangkat lunak aplikasi atau application software, yang merupakan program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. Misalnya, untuk membuat dokumen, manipulasi foto, atau membuat laporan keuangan. Yang kedua, perangkat lunak sistem atau sistem software yang biasa disebut dengan perangkat lunak pendukung atau support software, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer, seperti CPU, dan peranti masukan atau keluaran. Yang berikutnya, secara khusus software terbagi menjadi 5 jenis, yaitu sistem operasi atau operating system, bahasa pemrograman, program aplikasi, alat bantu atau utility, dan user program. Selanjutnya, kita akan membahas contoh pemanfaatan media hardware dan software pada pembelajaran PAI. Di sini kita mengambil salah satu contoh rancangan pembelajaran PAI pada kelas 9, materi aspek akidah yaitu iman kepada qadha dan qadar melalui model pembelajaran video session, poster session, dan think, pair, and share. Kemudian langkah yang pertama atau media yang pertama yaitu tentang video session. Video session di sini merupakan media penyampaian pesan, termasuk media audio visual
atau media pandang dengar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, guru meminta peserta didik untuk memilih dan menunjuk ketua kelompok. Kemudian memerintah atau meminta kepada setiap peserta didik untuk menyaksikan tayangan video dari materi pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian meminta kepada peserta didik untuk mencatat materi pembelajaran yang ditayangkan lewat video. Kemudian selanjutnya yaitu setelah video materi ditayangkan, kemudian pendidik meminta kepada peserta didik untuk membahas melalui diskusi kelompok masing-masing. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu guru meminta kepada ketua kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Setelah masing-masing kelompok tampil membacakan diskusi, guru menambahkan penjelasan dan menyimpulkan materi pembelajaran. Model pembelajaran selanjutnya yaitu poster session, yakni metode presentasi alternatif yang merupakan sebuah cara yang tepat untuk menginformasikan kepada peserta didik secara cepat dan menangkap imajinasi mereka serta mengundang pertukaran ide di antara para peserta didik. Kemudian untuk langkah-langkahnya yang pertama dan kedua itu sama dengan sebelumnya. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian dibentuk ketua kelompok. Untuk langkah selanjutnya yaitu guru meminta kepada setiap peserta didik untuk menyaksikan poster dari materi pembelajaran atau materi yang sedang dipelajari yang ditampilkan melalui multimedia. Kemudian guru meminta kepada peserta didik untuk mencatat materi pembelajaran yang ditampilkan melalui multimedia. Setelah materi pembelajaran ditayangkan, guru meminta kepada peserta didik untuk membahas melalui diskusi kelompok masing-masing. Selanjutnya, guru meminta ketua kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya, dan setelah seluruh kelompok membacakan diskusi, guru menambahkan penjelasan dan menyimpulkan materi pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu think, pair, share. Model pembelajaran dengan think, pair, share. Model ini dikembangkan oleh Frank Lehman pada tahun 1921 dan kawan-kawannya dari Universitas Maryland yang mampu mengubah asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting kelompok kelas secara keseluruhan. Metode think, pair, share memberi waktu kepada para siswa untuk berpikir dan merespon serta saling membantu yang lainnya. Sebagai contoh, seorang guru baru saja menyelesaikan sajian pendek atau para siswa telah selesai membaca tugas. Selanjutnya, guru meminta para siswa untuk menyadari secara lebih serius mengenai yang telah dijelaskan oleh guru atau yang telah dibaca. Kemudian untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru menyampaikan isi materi, kemudian siswa berdiskusi dengan teman sebelahnya tentang materi atau permasalahan yang disampaikan oleh guru. Kemudian, atas dasar hasil diskusi, guru mengarahkan pembicaraan pada materi atau permasalahan yang belum diungkapkan oleh siswa. Kemudian, guru meminta kepada peserta didik untuk mencatat materi pembelajaran yang ditampilkan melalui multimedia, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Program ini merupakan program pembelajaran yang memanfaatkan ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang dipadukan dengan 3 jenis model. Yang pertama yaitu tadi video session, kemudian poster session, dan yang terakhir think, pair, and share. Kemudian media software yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup teks, gambar poster, video atau film, dan untuk hardware diantaranya yaitu laptop, LCD, dan proyektor, serta speaker aktif. Kemudian selain media-media yang telah disebutkan, juga ada media pendukung lainnya seperti buku peserta didik, buku penunjang lainnya yang relevan, kemudian ada juga lembar kertas materi pembelajaran,
Dan yang terakhir, lembar beasiswa dan lembar iman kepada kodok dan kodar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang inovasi pembelajaran PAI di sekolah atau madrasah. Inovasi adalah suatu perubahan baru menuju ke arah perbaikan atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan terencana. Bagaimana dengan pendekatan inovasi? Inovasi dalam hal pesan-pesan, misalkan mata pelajaran Al-Quran Hadis yang disampaikan dalam pembelajaran PAI telah mengalami kemajuan. Hal ini terbukti dengan banyaknya software Islami yang diciptakan oleh pakar bisa dimanfaatkan dalam menunjang media pembelajaran. Seperti halnya PowerPoint, Flash, Al-Quran digital, hadis digital, e-book, games, dan lain sebagainya. Inovasi dalam pembelajaran Al-Quran hadis di sekolah, misalnya, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi di dalam pembelajarannya. Sebagai contoh, memanfaatkan layanan internet yang ada di sekolah ataupun madrasah untuk menunjang peserta didik guna menambah wawasan berkaitan dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, dengan tetap mengikuti bentuk pembelajaran web enhanced course yang menjadikan internet sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di kelas mata. Secara khusus, software terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, mengajarkan materi Al-Quran Hadis tentang ilmu tajwid dengan memanfaatkan web, blog di internet yang menjelaskan tentang hukum nun mati dan sukun. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menampilkan web, blog mereka serta menjelaskan materi yang telah mereka susun sesuai silabus di depan peserta didik yang lain. Yang ketiga, memberikan kesempatan peserta didik lain untuk bertanya dengan memanfaatkan fasilitas komentar di dalam weblog yang telah ditampilkan ataupun bertanya secara langsung. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendownload games tentang ilmu tajwid di Play Store. Lalu guru menunjuk peserta didik untuk mencoba games tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam games. Kemudian yang terakhir, guru memberikan penjelasan secara detail tentang materi tersebut, melengkapi jawaban dengan menggunakan media web, blog, serta menilai hasil jawaban peserta di dalam media games. Jadi ini sebagai sekedar contoh di pembelajaran Al-Quran Hadis. Baik, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yakni di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 sekarang ini, pendidikan agama Islam menjadi pendidikan utama yang sangat penting dan membawa dampak yang sangat besar di dunia pendidikan saat ini. Di antaranya, dengan bertambah canggihnya teknologi saat ini yang telah mengubah kerja manusia menjadi kerja mesin atau cyber system, yang tentunya akan ada positif dan negatif khususnya bagi pendidikan Islam itu sendiri. Maka dari itu, agar pendidikan agama Islam tidak hanya berkembang tapi juga maju mengiringi atau mengikuti perkembangan zaman, maka perlu digunakan hardware atau software. Salah satu contohnya yaitu dijelaskan di atas rancangan pembelajaran PAI kelas 9 materi PAI aspek akidah, yakni iman kepada kodok dan kodar. Bisa melalui model pembelajaran video session atau membahas video, bisa juga dengan poster session atau membahas poster, dan think, pair, and share.
Dalam konteks teknologi pembelajaran, inovasi pembelajaran dapat mengacu kepada pemanfaatan teknologi canggih, baik perangkat lunak, software, maupun perangkat keras, hardware. Misalnya, guru mencari atau memanfaatkan teknologi yang relevan berupa software atau aplikasi yang memuat materi yang akan disampaikan tersebut. Karena sekarang sudah ada banyak sekali aplikasi-aplikasi atau media software yang bisa membantu guru PAI dalam menyampaikan materi. Nah, dengan demikian pemanfaatan teknologi ini bisa membawa dampak positif, sekaligus bisa mempermudah proses pembelajaran agar tidak membosankan yang dengan menggunakan satu metode saja, semisal metode ceramah saja, tetapi guru bisa menginovasi pembelajaran melalui teknologi yang ada saat ini agar murid tidak merasa bosan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan melalui video atau poster atau sharing-sharing atau games dan sebagainya. Maka dari itu, guru PAI bisa mengikuti zaman dan pendidikan agama Islam tetap dapat disampaikan dengan baik. Baik, mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.